Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat perubahan, salam kedaulatan rakyat. Ramai kemudian kita lihat satu merek mobil yang dibicarakan banyak orang, Rubicon. Rubicon tuh lambang kemewahan ya, lambang kesuksesan. Istri saya juga tempo hari pernah tuh, aduh pengen dong Rubicon. Saya bilang jangan, itu haknya para pejabat itu. Ya karena begitulah adanya gitu. Biasanya yang punya Rubicon tuh anak-anak pejabat gitu, atau pejabatnya lah gitu. Nah jadi menarik ketika kita bahas hari ini ya, kita lihat misalkan di sini, ayo bayar pajak, kita harus jangan lupa bayar pajak, kita harus selalu tepat waktu bayar pajak. Kenapa? Karena belum semua pejabat Dirjen Pajak punya mobil Rubicon. Kasihan gitu. Karena baru 1-2 orang saja, atau bukan 1-2 orang mungkin ya, baru 10-20 ribu aja gitu yang punya mobil Rubicon. Kalau nggak Rubicon apa ya? Kalau Fortuner gitu itu kan beda, levelnya tetap beda ya sama Rubicon. Gagah gaya gitu. Nah, kita tahu ya bapaknya siapa? Bapaknya Mario itu hartanya berapa ya? 40 sekian triliun atau 50 sekian triliun. Konon katanya hanya beda 2 miliar dengan hartanya Ibu Sri Mulyani yang berkali-kali jadi menteri. Luar biasa ini, harusnya Bu Sri bahaya nih, mau nyusul saya ini hartanya. Nah, kemudian ya qadarullah ya. Kita lihat karena faktor dari satu orang perempuan berusia berapa? 15 tahunan ya. Tepat 17 tahun tuh, Agnes. Yang menjadi pemicu adanya penganiayaan ya, penganiayaan Mario terhadap David, dan kemudian akhirnya ini merembet pada harta kekayaan orang tuanya Mario. Karena anaknya juga setiap hari kebiasaannya apa katanya? Flexing ya istilahnya, memamerkan harta kekayaan punya orang tuanya. Jadi kalau orang Sunda bilang itu adean ku kuda berem. Gaya bermewah-mewahan tapi bukan pakai uang dia, ya pakai uang orang tuanya. Tapi ada yang menarik nih video ya. Karena hari Minggu kita harus buat agak ringan ini diskusinya. Kita tonton dulu video menarik ini yang tentu bukan video beneran ya, tapi lebih kepada kalau meme versi video parodi barangkali ya. Kita lihat, lucu sekali ini yang terjadi pada keluarga para pejabat hari ini, katanya begitu ya. Kedengaran nggak ya suaranya? Kayaknya kecil suaranya ya. Tapi itu ada teksnya itu. Jadi kurang lebih gini, ini karena rupanya pakai bahasa Sunda. Si ibu-ibu mama ini cerita, dia mau ngebangunin anaknya. Ayo, mulai sekarang jangan lagi pamer, jangan lagi pakai Rubicon ya. Tapi dia tulisnya Rubitol. Rubiconnya sumputin dulu katanya. Kalau mau dipakai ya maju mundur aja di garasi. Nanti bahaya, ketahuan bapakmu nanti ketempuhan. Ketempuhan itu apa ya? Apa Den bahasa Indonesianya ketempuhan Den? Tertimpa tanggung jawab. Mungkin gitu ya. Emang agak susah ya, ada beberapa istilah yang sulit padanannya di bahasa Indonesia. Ini luar biasa. Sampai kemudian hari ini Rubicon menjadi trending topik. Oke, kalau gitu kita sapa dulu ya. Sahabat AJTN semua sudah bergabung nih. Eka Suhaya ST, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagawean hese Kang, tapi dipajaki terus. Hasil pajaknya diembat. Memang dalam kasus orang tuanya Mario itu belum jauh dari inkrah karena belum ada proses pengadilan. Tapi berdasarkan akal sehat dengan gajinya yang didapatkan oleh orang tuanya Mario itu nggak masuk akal kalau hartanya sampai 40 miliar, 50 miliar.
Itu baru masuk akal kalau dia juga punya usaha. Tapi kan usaha apa? Dia sendiri kan harus sibuk di kantor ya. Nah, kita kan jadi ingat gitu apa yang terjadi pada Gayus tempo hari ya. Pegawai pajak anak muda gitu. Hartanya sama juga puluhan miliar, dan itu hasil dari suap, korupsi ya, korupsi suap. Dan ya kebayang, saya kira udah jadi rahasia umum juga nih. Misalkan gini ya, ada sebuah perusahaan atau pribadi gitu harus bayar 50 juta anggap pajaknya ya. Nah, itu bisa diakalin. Diakalinnya gimana? Dia bayarnya 15 juta yang masuk ke kantong pajak, 15 juta lagi untuk pegawainya, ini 30 juta. 20 juta masuk kantong pribadi. Jadi kalau dia berada di perusahaan, bayar pajak tuh menguntungkan. Karena yang harusnya bayar pajak 50 juta oleh si orang yang ngurusnya nih ya, nanti 15 jutanya ke kantor pajak, 15 jutanya ke pegawai pajak, 20 jutanya masuk kembali, cashback. Nah, ini bukan hal yang baru, ini sudah menjadi sebuah rahasia umum, dan itulah yang dilakukan oleh Gayus. Nah, Gayus itu kan fenomena gunung es ya, yang kelihatannya sedikit, tapi yang di bawah-bawahnya itu luar biasa banyak. Yang nggak ketahuan sampai sekarang berhasil nggak ketahuan itu banyak. Karena fenomena gunung es memang prinsipnya begitu. Nah, ini menarik ketika Sri Mulyani terus menggenjot objek pajak, gitu. Apalagi itu menjadi tagline konon katanya ya di tahun kemarin ya, memaksimalkan pendapatan dari objek pajak. Yang terutama secara jumlah, bukan secara angka ininya ya, jumlah objek pajaknya ya rakyat yang terus dikejar gitu oleh penguasa, diambil pajaknya, hasil pajaknya dikorupsi, dinikmati para pejabatnya. Saiful, nggak semua begitu. Iya, betul, memang nggak semua begitu, tapi mungkin hampir semua gitu ya. Makanya ini harus diaudit. Ini harus dijadikan momentum Kemenq, Ditjen Pajak, audit oleh lembaga yang independen. Gagah sekali kemarin mengaudit ACT ya, sampai di penjara sekarang tuh pimpinannya. Yuk sekarang jangan gini terus, gini ya, mengarah ke sudut yang lain gitu. Anda harus bayar pajak, Anda harus diaudit. Nah, sendirinya institusinya, Ditjen Pajaknya, Kemenq-nya lalai. Kemenq-nya malah nggak bayar pajak gitu. Kan kelihatan tuh mobil Rubiconnya itu pajaknya nunggak, belum dibayar. Padahal bapaknya pegawai pajak. Di mana akal sehat? Jadi akal sehat rakyat hari ini sedang dicabik-cabik. Luar biasa. Nggak boleh lagi ini terjadi. Maka kita dorong penguasa untuk mau melakukan audit. Tentu dengan setransparan mungkin ya. Oke. Terima kasih ya Eka Suhayan ya, sudah mengingatkan kita. Misbah, coba telusuri semua pegawai pajak mulai dari eselon 1 sampai eselon 4. Iya betul. Audit saja semua. Jangan nanggung gitu. Usaha yang nanggung, usaha yang setengah-setengah, itu hasilnya sangat boleh jadi tidak setengah, tapi nol besar. Ya bagaimana mungkin kita mau membersihkan ruangan dengan sapu yang kotor? Ya kotor lagi gitu. Apalagi kalau kita lihat ini ya di berita CNN, 13.000 pegawai Kemenq belum lapor kekayaan. Yang paling banyaknya katanya banyak dari pejabat pajak. Gila nggak sih? Apa ini namanya ya? Saya nggak tega bilangnya. Apakah layak ini disebut sebagai sarang kejahatan itu? Sarang penyamun. Kalau tidak layak disebut begitu, ya harusnya tidak ceroboh sampai 13.000. 13.000 itu yang belum lapor, yang sudah lapor katanya 18.000. Nyaris 50%. Kalau belum lapor kekayaan apa artinya? Kan nggak mungkin dia lupa pengharta dia. Yang mungkin dia belum mengakali gitu. Waduh, ini tanah 5.000 hektar belum saya alih namakan nih. Saya cari orang dulu nih pinjam nama nih, sebelum lapor. Kan mungkin begitu gitu. Pegawaian rakyat diperhatikan ku pemerintah ngan PHK
pilari artosna hese. Nah, ini bahasa Sunda lagi nih. Kerjaan rakyat tidak diperhatikan, urusan rakyat tidak diperhatikan sama pemerintah, tapi melakukan PHK saja gitu. Nyari artos, nyari uang tuh susah sekarang katanya. Denny Suryadi, bener Kang? Oh, ini menanggapi. Oh, diskusi antar subscribernya bagus sekali ya, silakan dilanjutkan nih. Bener Kang, jadi ragu bayar pajak nih masyarakat. Kan repot kalau kemudian kepercayaannya runtuh lagi. Tempo hari sudah runtuh di zamannya Gayus, kemudian sampai ada teriakan boikot pajak gitu. Nah sekarang sudah kemarin-kemarin mulai pulih gini lagi, karena ternyata tidak ada reformasi di dalam para petugas Ditjen Pajak gitu. Dan minimal itu yang tergambar hari ini. Bang Toyib, kalau Indonesia mau maju dan aparatnya benar, semua harus ganti presiden. Oh gitu ya, boleh-boleh. Ramadan, salam ukhuwah. Ukhuwah untuk umat Islam ya, ukhuwah Islamiyah ya. Kalau ukhuwah antar umat berkebangsaan, umat bangsa, ukhuwah watoniyah. Jadi kita ini sebetulnya aman-aman saja, baik-baik saja gitu selama ini hubungan dengan sesama muslim, dengan berbeda agama segala macam. Tapi ya kerjaan buzzer yang memecah belah gitu. Ini agak out of context tapi nggak apa-apa. Ya, mohon maaf. Dan punten dan ini dimatiin aja kipasnya. Dinginan rupanya ya hari ini. Kebanyakan para pejabat banyak bohongnya daripada jujurnya. Nggak semua, tapi mungkin hampir semua. Oke. Sungguh miris dengan kondisi negeri ini. Pengen secepatnya Pak Mukidi balik kanan. Balik kanan kemana ya? Kanan. Oh, balik kanan ke belakang ya. Kalau hadap kanan baru ke nyamping. Masih ingat saya, dulu saya ikut Paskibra. Abdullah, sungguh miris dengan kondisi. Oke, udah tadi ya. Zainal, Anies AHY 2024, amin. Tetap saja yang bertanggung jawab orang tua, gitu maksudnya bos. Iya. Muhammad Roy, nah bener banget, bayar pajak itu bisa dimainin sama oknum pajaknya. Ini jadi rahasia umum kok gitu ya. Reza, makin korup pejabatnya, makin bikin rakyat malas bayar pajak. Nah lo repot, ini bukan hanya pernyataan Muhammad Reza saja, tapi ini menjadi representatif banyak orang. Suliana, bersenang-senanglah kalian di bumi Allah ini. Kau juga akan mati membawa amanah yang tidak jujur. Kau akan hancur dunia akhirat. Ngeri kali ya. Jangan cari nakal, sehat selama rejim ini berkuasa. Maksudnya apa ya? Yang ada satu negara, waduh. Iqbal, susah bayar pajak. Susah payah bayar pajak dan mengorbankan kepentingan makan keluarga demi tepat bayar waktu pajak, malah pajak dikemplangin oleh pegawai pajak. Jadi malas bayar pajak. Oh, terserah lu aja Sri katanya. Nah, Sri Mulyani sekarang lagi kelimbungan juga nampaknya. Boikot pajak sekarang tuh sudah mulai muncul. Mahmud, sebagian besar pajak rakyat dinikmati petugas pajak. Wow. Sulman, bayarlah pajak dan tertib sebab kasihan masih banyak pejabat hedon belum bisa beli beberapa mobil mewah. Ya, Robicon belum punya semua tuh. Kasihan mereka, kasihan sekali. Ampun. Bupati Meranti bilang Kemenkyu itu sarang iblis. Waduh, bener kah? Nanti saya cari tahu ya Pak Zul. The Punisher, kita harus gaungkan boikot pajak. Waduh, ngeri kalau udah begini. Nuri, Gayus Tambunan, apa kabar sekarang ya? Udah keluar belum ya? Saya juga lupa itu. Kalau sudah keluar kita cari tahu, kita cari pendapatnya. Duitnya pasti masih banyak itu. Dengar-dengar malah beli rumah juga di deketan itu ya, LP. Tio, Busri, cek semua petugas pajak ASN, masih banyak yang tidak sesuai antara harta dan pangkat kedudukannya. Gak hanya mereka nggak bayar pajak aja, vaksin aja mereka nggak pernah disuntik, apa rakyat mulu yang harus. Oh gitu ya. Oke, kita lihat nih, 13.000 pegawai Kemenkyu belum lapor kekayaan. Ngeri kali ini. 13.885 di lingkungan Kemenkyu belum menyetor laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN. Ini sudah dikonfirmasi oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani. Untuk tahun pelaporan 2022 hingga saat ini terdapat sejumlah 56% ya, 18.000 sekian yang sudah lapor dan 13.000 sekian atau 43% yang belum lapor. Jadi sudah hampir mendekati. Berarti kalau dibilang bermasalah, yang bermasalahnya itu udah hampir 50% ya. Sementara itu di lingkungan Ditjen Pajak Kemenkyu yang wajib lapor ada 12.000 terpantau belum melaporkan harta kekayaan pada LHKPN 2022.
Jadi 13.000 Kemenq, 12.000 Ditjen Pajak. Jahat bukan? Ngeri kali ya. Jadi apa yang Sri Mulyani gaung-gaungkan, ayo bayar pajak tepat waktu, ayo ke pegawainya, ayo fokus agar semua objek pajak membayar. Tapi Anda sendiri, orang-orang Anda sendiri yang malah nggak bayar pajak mungkin. Salah satunya Robicon yang belum dibayar pajaknya. Sampai ketakutan juga barangkali untuk melaporkan harta kekayaannya. Karena dia harus berpikir, ini nanti ketahuan, ini terlalu jomplang ini. 1 tahun nambah 5-7 miliar, gimana logikanya ini? Bagaimana saya mencari alibinya ini? Kan begitu barangkali ya. Pegawai yang sudah melakukan itu baru 50% ya. Hal ini diketahui dari laman. Akhirnya kan diakses ini oleh berbagai media ini. lhkpn.kpk.go.id yang diakses cnnindonesia.com Kamis kemarin pukul 13. Situs tersebut menyajikan peta pelaporan dan kepatuhan suatu instansi dalam pelaporan harta kekayaan penyelenggara negara yang penarikan data dilakukan 23 Februari, jadi setahun yang lalu. Dari data yang sudah melapor di laman itu tercantum yang belum lengkap 33, antrean 3.000 dan oke, ini data detailnya ya. Ini catatannya KPK, malah KPK sudah mencatat lah. Dan sekarang konon katanya KPK akan menelusuri harta dari ayahnya Mario itu. Selama ini dibiarin aja Pak KPK. Gimana nih Pak? Ini kalau dari satu orang saja ada harta tadi ya, misalkan hartanya 40 miliar lah ya, 30 miliarnya harta haram anggap misalkan. Itu baru dari satu orang. Kali tadi berapa belas ribu pegawai pajak yang melakukan. Anda asumsinya begitu. Ngeri kali tuh. Bisa bantu bayar utang Indonesia itu. Waduh. Nah, kita lihat sanksinya. Sebenarnya sanksi dari PNS yang wajib melaporkan harta kekayaannya diatur dalam PP nomor 94 tahun 2021 tentang disiplin PNS diteken Jokowi. PNS wajib melaporkan harta kekayaan. Oke, begitu pasal 4 huruf E pada permen tersebut. Peraturan Menteri Permen ya. Kalau permen kan cemilan. Adapun jenis sanksi yang dapat dijatuhkan pada PNS yang tidak melapor diatur dalam pasal 8 pada ayat 1 dijelaskan ada 3 tingkat hukuman. Hukuman disiplin ringan, sedang, berat. Oke, ringan, sedang, berat. Adapun jenis sanksinya mulai dari teguran lisan, tertulis, penurunan jabatan hingga pemberhentian jabatan. Kok masih ada ya saksi kenapa nggak langsung sedang dan berat gitu? Kenapa ada ringan dulu ya? Karena soalnya soal integritas. Integritas lah yang sangat dijaga oleh Kemenq, apalagi Ditjen Pajak. Harusnya nggak ada tuh hukuman disiplin ringan. Langsung saja sedang atau malah langsung saja berat. Karena citranya sangat dipertaruhkan. Ya kebayang nanti kalau udah semakin banyak orang teriak, udahlah ngapain bayar pajak? Duitnya dipakai beli Rubicon oleh pejabat gitu. Jadi mudah-mudahan ini harus dijadikan momentum gitu. Kalau Sri Mulyani pengen memberikan legacy, ya bersih-bersihnya 100%, jangan setengah-setengah. Begitu ya. Jadi mudah-mudahan Rubicon bisa dinikmati bukan oleh para pejabat lah ke depannya, gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat perubahan, salam kedaulatan rakyat. Adillah pada kami tak bodoh, meski memang kami tak pandai, tapi kami berjanji akan tetap mengkritik sesuai isi hati.